Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wa alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ngaji lagi yang didahului makan kikil dulu. Alhamdulillah. Biasanya kalau habis makan terus tuh. Tapi tetap lebih bagus itu. Saya mau cerita dulu tentang orang yang dia itu memiliki perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya ngaji, pokoknya maulid dikaitkan dengan hikam, hikam dikaitkan sama maulid gitu ya. Jadi perlu panjenengan ketahui bahwa di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala kalau menghitobi, ngajak bicara kepada para nabi, umumnya itu disebut langsung namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, langsung Adam gitu. Ya Nuh hubit bisalamin wa nadaina ayya Ibrahim, langsung nama. Qala ya Musa inni istafaituka, langsung nama ya Musa. Idz qala Allahu ya Isa. Kalau nabi selain Nabi Muhammad itu langsung nama. Allah itu Tuhan, nyebut hambanya langsung nama. Tapi giliran memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang dipanggil gelarnya. Ya ayyuhar rasul balli, itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja memiliki penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka ila akhir. Kalau toh Allah mengajak bicara kepada Nabi Muhammad lalu menyebut nama Muhammad, maka pasti sekaligus gelarnya. Ada 4 kali di dalam Al-Quran terulang kata Muhammad, 4 kali. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Ada nama Muhammad, mesti ada gelarnya. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Itu? Masya Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum ila akhirih. Muhammadur Rasulullah. Walladzina amanu, ini yang terakhir ini. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin, ada kata-kata Muhammadin, tapi ada penghargaan, yakni manuzila, bernama apa yang diturunkan kepada Rasulullah, wa huwal haqqu mir rabbihim. Gelar juga jatuhnya. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Intinya ini adalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang yang memiliki perhatian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mahabbah itu bisa dibuktikan dengan cara memperbanyak sholawat. Ya, memperbanyak sholawat. Ada yang dengan cara memperbanyak membaca kitab sirah. Syekh Ali Jum'ah itu sangat sering bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Berkah apa? Berkah beliau itu membaca puluhan kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah. Ada yang dengan cara khidmah kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi orang-orang kelas Imam Bukhari, Muslim, Imam Nasai, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Turmudi, sampai nanti yang saya cerita adalah Imam Ad-Dailami. Itu adalah orang-orang yang mahabbahnya dilewatkan jalur hadis. Nah, itu juga karena mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wis pokok orang-orang yang memiliki mahabbah, keimanan, perhatian kepada Rasulullah, maka kalau dalam surah Muhammad
Ayat 2 yang tadi saya bacakan itu, kafaru anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah menyingkirkan keburukannya, Allah memperbaiki kondisi orang tersebut. Kondisi apa? Nah, kata Imam Ibnu Abbas, aslaha balahum ay aslaha a'malahum. Jadi nek jenengan kangelan ngatur niat, kangelan ngatur ini itu dan sebagainya untuk sekedar bangun malam, terus kangelan dan sebagainya, udah pokoknya baca sholawat aja. Nanti aslaha balahum, Allah itu akan memperbaiki amal. Pokok dia anak beling tokok di sholawati mon, sholawati. Bukan hanya a'malahum, tapi dunyahum, qulubahum, dinahum, sampai abdan, badan itu diperbaiki. Pokok siapa orang punya perhatian kepada Rasulullah itu akan menjadi baik segala-galanya. Ada orang namanya Qatadah bin Milhan, bocah nom niku. Kemudian diraupi sama Kanjeng Nabi. Diraupi bahasa Indonesianya apa ya? Ya dibasuh. Pokoknya diraupi lah. Dilapi mukanya sama Rasulullah SAW dengan bekas air wudhu beliau. Faidan seketika itu wajhu kal mir'ah, wajahnya itu memang benar-benar glowing. Akeh banget wong sing seneng. Itu sampai urusan fisik. Wa qulubahum aslah qulubahum, hatinya pun diperbaharui, dibenahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan kok angel ngatur ikhlas, simpel sholawat. Angel ngatur penuraria, sholawat lah. Karena ada sekian banyak ilmu-ilmu yang sulit dipraktekkan. Banyak saja punya perhatian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk urusan kebahagiaan. Ini Imam Ad-Dailami itu beliau yang dari jalur hadis tadi ya. Beliau hidup di perbatasan antara kaum muslimin dan Romawi. Syekh Ad-Dailami kemudian datanglah orang-orang Romawi, langsung menangkap orang-orang yang ada di kampung tersebut, di pesisir, masukkan itu orang-orang muslim di dalam kapal, ditawan. Lah, karena ketahuan ini Syekh atau Imam Ad-Dailami ini paling spesial di antara yang lain, ini langsung orang Romawi bilang kayaknya ketua sukunya ini. Ditangkap secara spesial, dikerek Pak. Dikerek, posisinya ada di ujung kapal layar, nang dhuwur, dipancung. Dan benar-benar dipancung di ujung kapal. Aja nom-nom kan yo ora tega, wong-wong lagi piye to? Pak Guru malah ditangkap ngono. Orang-orang lain kan susah, sedih. Yang ngelihat itu susah, sedih. Singkat cerita kemudian melakukan satu siasat tertentu, itu anak-anak muda orang muslim, sampailah bisa membebaskan Imam Ad-Dailami. Begitu diturunkan, diselamatkan, ternyata Imam Ad-Dailami itu benar-benar sedang tidur, Pak. Sedang apa? Tidur. Kene sing weruh wedine ra karuan kok. Malah wonge tidur. Pada saat ditanya, "Ya Imam, engkau kenapa?" "Ya saya tidur." "Engkau tahu apa yang terjadi?" "Saya tidak tahu." Loh, itu malah aneh-aneh. Tadi begitu saya ditangkap, kata sang imam, begitu saya ditangkap, ghalaban nu'asu. Saya ini dikuasai oleh rasa ngantuk yang sangat tidak terkendali. Jadi ngantuk kepol begitu pas tangkap. Sehingga saya tidak tahu kejadiannya apa. Masya Allah. Ternyata wongnya ngantuk. Dan hal ini ternyata sudah track record dari dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seseorang dengan rasa ngantuk dan tidur itu sudah sejak zaman Rasulullah. Satu ketika perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabat itu ngelihat musuh yang luar biasa, besok pagi mau jihad fisabilillah begitu ya. Sebagian mereka itu rasa takut dan sebagainya, deg-degan, tidak bisa istirahat dan sebagainya. Kemudian Allah kasih rasa ngantuk. Ini diabadikan dalam Al-Quran.
idh yuwasyikumun nu'asu amanatan. Allah ngasih rasa ngantuk yang luar biasa kepada kaum muslimin, amanatan, untuk sebagai pertolongan. Jadi neng ngaji kau nek kok ono sing ngantuk, pertolongan Allah. Jangan dibangunkan itu. Diajak selfie saja. Gitu ya, jangan dibangunkan, biarkan sampai subuh, mungkin dia mau tahajud di sini. Gitu ya. Sedemikian rupa kata-kata aslaha balahum, Allah memperbaiki. Allah itu apa ya? Memberi yang terbaik kepada orang yang memiliki perhatian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu. Ya Allah, luar biasa itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan yang ada di dalam hikam nanti dulu. Saya masih mau membaca beberapa. Jenengan tahu enggak kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikasih nama Muhammad? Li'annahu, kenapa Nabi Muhammad dikasih nama Muhammad? Li'annahu mahmudun min kullil wujuh. Karena Nabi Muhammad ini terpuji dari setiap sudut apapun, manapun, dimanapun, kapanpun. Terpuji itu terpuji, ya termulia, terunggul dari sudut manapun. Apanya saja yang terpuji, hakikatan wa wasfan wa khalqan wa khuluqan wa a'malan wa ahwalan wa uluman wa ahkaman, fid dunya fil akhirah fil ardi fis sama. Luar biasa. Jadi beliau itu terpujinya paling ujung dari sudut manapun, dari segi apapun. Sampai dari segi fisik saja beliau paling terpuji. Lalu kalau Rasulullah terpuji dari segala sudutnya, ngapain kita kemudian memuji-muji menggunakan kitab-kitab pujian kepada Rasul? Kan ada banyak toh, ada riba, ada simtuturan, itu kan intinya muji Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian kita baca sholawat, syair-syair. Kenapa kita harus memuji-muji beliau kalau beliau ini sudah terpuji paling ujung, paling tinggi terpujinya, sudah sempurna? Bukan dalam rangka menambahi agar Rasulullah semakin terpuji, enggak, karena Rasulullah sudah final, sudah utuh, sudah sempurna terpujinya. Lalu kenapa kita memuji? Sebenarnya adalah agar kita yang nunut terpuji. Logikanya ngeten, Pak. Pemane di Masjid Jabal Nur ini ujug-ujug ada artis, sebut saja nek zamane jenengan ya sing sepuh-sepuh siapa ya? Rhoma Irama ya. Datang ke sini, saya tanya kira-kira banyak yang ngajak selfie enggak? Nah, selfie. Pada saat ngajak selfie, agar Rhoma Irama jadi terkenal atau kita yang nunut terkenal? Kita kan yang terkenal. Kita kan yang nunut. Nunut viral. Nunut kan. Pada saat kita muji-muji Rasulullah SAW, bukan Rasulullah biar tambah terpuji, enggak, karena beliau sudah final, sudah ujung, sudah purna, terpujinya itu sudah paling tinggi. Lalu kenapa kita memuji-muji? Agar kita nunut terpuji, dempel-dempel, nyedak-nyedak. Understand ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apanya saja yang terpuji, apapun dari Rasulullah terpuji selalu. Nanti saya akan kaitkan sama hikam. Apapun dari Rasulullah terpuji. Misalkan ya, kholqan, khuluqan. Khuluqan itu akhlak. Saya akhlak aja dulu. Akhlak. Coba cari orang yang akhlaknya itu seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu nek kepada anak kecil, beliau pulang itu anak kecil nyambut, seneng banget ketemu Rasulullah. Ada yang bonceng di depan, ada yang bonceng di belakang unta beliau, luar biasa. Dewi balik nyambut gawe cah cilik do nempel, "Kan ibuke ngono lho sayane kok." Kan gitu toh. Gitu. Nah, Rasulullah itu padahal beliau orang mau mikir sak RT rong RT, mau meneh sak kantor, mikir sak donya. Itu ya masih punya waktu buat anak-anak kecil juga, Masya Allah loh. Beliau sama istrinya luar biasa.
Sayyidah Hafsah itu mau naik ke unta kesulitan. Kemudian Rasulullah SAW menekuk salah satu lututnya untuk dijadikan pijakan sang istri naik kendaraan. Dewe bojone wis mlebu mobil, buka dhewe lho, manja men. Yo, kita tetap mesra pas nganten anyar, ruang nganten anyar ono truk ijik sekilometer itu langsung kok sithik. Aku tidak izinkan satu duri pun mengenai dirimu. Wah, rasanya aneh. Saiki kesandung sithik melek lho. Rasulullah itu terpuji banget dari sudut manapun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu anak-anak sudah, istri sudah, satu-satu aja contohnya biar cepat. Sebenarnya punya banyak. Terus kemudian Rasulullah, bagaimana Rasulullah terpujinya kepada hewan. Ada unta itu menangis di depan Rasulullah SAW. Terus ditanya, ternyata unta ini adalah unta yang hanya sedikit diberi makan tapi banyak diberi pekerjaan oleh sang pemilik. Lalu Rasulullah berkata, aina sahibu hadal jamal, aina sahibu hadal jamal, mana pemilik unta ini? Habis itu dikasih nasihat, selesai. Unta saja curhat sama Rasulullah beres. Maka nek dong pas mumet curhat sama Rasulullah. Lalu Rasulullah sudah tidak ada kan, itu masih Rasulullah tidak ada hanya secara fisik. Nek ruhnya terus ada. Kita sholawat salam jawab tidak dengan Nabi? Jawab. Sholawat aja. Nanti Rasulullah yang melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita tahu Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa. Pada kucing pada saat beliau lagi mau bepergian itu, serban itu ditindih sama kucing itu, yang digunting itu serbannya biar kucingnya pas lagi tidur nggak terganggu. Dia nyekel gunting kok ngono sing digunting apa nih? Itu Masya Allah. Kepada pohon. Beliau sering bersabda, jangan potong pohon walaupun dalam kondisi perang. Jangan merusak. Ya Allah, tanamlah pohon. Itu bagian dari sedekah yang terus mengalir. Luar biasa Rasulullah SAW. Jadi kepada mungsuh wis. Ana wong loro jenengane Arbad sama Amir. Arbad sama Amir itu ngomong-ngomong, Mir, aku tak ngobrol karo Muhammad. Ya jenengane kuwi wong urung ngerti, so langsung jangkar muni Muhammad ngono tok. Nek dhewe kan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Habibana Muhammad, kan begitu. Aku tak ngobrol karo Muhammad kuwi engko bagian saka mburi langsung tunjep nganggo pedangmu. Oh, beres. Kata Amir. Bener Rasulullah lewat, seret Amir yang ngajak ngobrol, Arbad yang ngajak ngobrol, Amir posisi dari belakang, ngindik-indik begitu, langsung membuka itu pedang. Pas mau menghunus pedang itu ternyata tidak bisa benar. Cuman gini-gini dong, tidak bisa. Nggak kehabisan akal. Ini mumpung Muhammad lengah, kata Amir dalam hatinya, langsung dia mau memukul Rasulullah SAW dari belakang. Pas mau mukul, nggak ada itu Rasulullah. Kaya ora ono. Ini maksa mukul sing kena kancane dhewe Arban. Repot toh. Akhirnya Rasulullah lewat. Habis Rasulullah lewat, ngobrol lagi orang. Piye to Mir jarane Arban. Tenanan tak jak ngobrol ora ndang cus piye ora iso dicopot. Lho ya tempeleng kok. Tempeleng sing kena kowe kuwi. Rasulullah itu mendengar jelas loh. Perkataan ini mendengar jelas. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berdoa demikian. Allahumma hdi Bani Amir. Ya Allah, engkau berikan petunjuk kepada anak cucunya Amir. Akhlak apa coba jangan. Betapa dewi terus kaya ngopo senenge nek cedak karo Kanjeng Nabi. Dewi kok ana wong jengkelke model kok ngono kuwi meneh merencanakan membunuh kita terus ndongake anak putune soli-solihah. Sorry to ya.
Ini Kanjeng Nabi luar biasa. Makanya beliau itu terpujinya paling ujung itu secara akhlak. Komplit tadi itu kepada siapa saja, malah kepada sahabat. Nah, kepada sahabat itu ceritanya yang paling banyak. Kepada sahabat itu ceritanya paling banyak. Paling banyak. Sahabat itu menjadi saksi hidup tentang akhlak Rasulullah yang benar-benar nyenengin. Pol nyenengin. Masya Allah. Sahabat Jabir itu punya unta wis ingkri-ingkri. Ya, sudah ingkri. Saya bawa kitab ya, jadi enak saya baca. Kisah pemenang ya, kisah pemenang enak tenang kisah. Sahabat Jabir itu punya unta yang sudah ingkri-ingkri, sudah nyaris mau dirongsokke lah cara untanya. Cara saiki mobil yo merek Corona ya. Wah ngerti starter muni kabeh. Kecuali klaksone malah ra muni. Lah kemudian ketemu sama Rasulullah, itu unta ditepuk-tepuk sama Rasulullah. Dia lus-lus. Faidan seketika itu unta itu tumpahan itu enak, sehat, buanter, cepet, terus kuat, enak pokoknya. Itu dilus-lus sama Rasulullah. Kalau ini mukjizat, jangan ditiru bagian ini. Ngundang ngono sampean Supra mbok tepuk dadi Nmax ya ora ono. Utawa Karimun dingenek-ngenek terus dadi Innova Yunda. Kalau ini khusus, ini namanya mukjizat. Ini mukjizat. Bukan itu yang mau saya ceritakan. Habis itu terus setelah unta itu enak tumpahannya, enak banget tumpahannya, lanjut Rasulullah bertanya demikian. Ya Jabir bin Abdullah nama sahabatnya. Untamu kan sudah enak. Nggih ya Rasul. Sekarang untamu ini kau jual untukku. Aku bayar. Iman-iman ora nek cara dadi Jabir. Wah, ampun ya Rasul. Tapi karena Rasulullah menampakkan serius, lah wong mau sing nepuk sapa? Kan ya Rasulullah sendiri tuh. Ya nggih pun monggo mboten napa-napa. Ndak apa-apa monggo kalau mau dibeli, tapi saya minta izin. Izin apa? Saya bawa pulang dulu nih unta. Buat apa? Tak pamer-pamer ke wong omah. Ngono. Dadi carane dicerita-ceritaken nang omah. Unta sing wingi wis ingkri-ingkri dadi unta sing suwehat banget. Habis itu selesai dipamer berangkat lagi ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasul, sudah ini ya Rasul, sudah beli tidak apa-apa ya, kata Rasulullah. Iya, tidak apa-apa. Rasulullah bayar pakai uang. Habis dibayar, untanya diminta. Jabir itu sambil pergi itu sambil dingak-dinguk kaya wong mesake ngono ya. Jane nek ora Rasulullah sing tuku yo iman-iman tenan iki. Untung enake kok ngono saiki tumpakane kok. Masya Allah. Sambil dingak-dinguk iman-iman, tapi piye maneh? Iman-iman. Rasulullah tuh mesem. Nyenengke banget terus. Mesem. Tabasam. Mesem sambil manggil ya Jabir, ta'ali Jabir, sini. Saking menurut sampeyan. Kata Rasulullah itu, kemudian kamu seneng unta ini? Ya lah mesti. Udah, unta ini adalah rezeki dari Allah untukmu. Nah, terus uangnya ya sudah mbok terima ya sing kowe pisan. Unta itu mobil loh Pak nek zaman saiki. Ora tanggung-tanggung. Kaya ngopo senenge coba. Mar'a wajha kayas'ad. Lihat wajahnya saja kita pasti jadi orang beruntung, apalagi hidup seperti itu. Ya Allah ya Rasulullah. Kaya ngopo senenge. Masya Allah. Maka saya ini nek dong hari-hari apalagi pas bulan-bulan Maulid kong ini kadang-kadang bukan hanya mencari rezeki yang halalan thayyibah, tapi juga hayalan thayyibah. Hayalan thayyibah. Ngene iki kaya ngopo senenge ya nek dijejeri karo Kanjeng Nabi. Bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kaya ngopo senenge. Ini belum saya cerita tentang Nuaiman sing sering ngerjani karo Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi ki ora jengkel. Ana wong teko sret dan sebagainya, terus kemudian disuruh beli gampang, nanti yang bayar Muhammad. Dibayar tenanan coba. Kanjeng Nabi nek cara dhewe iku ngene to. Ya Allah.
Masya Allah, kau yang apa senengnya? Ada orang datang mengeluhkan bapak saya itu mati, meninggalkan banyak hutang apa saja. Ya kurma itu. Mana kalau kau punya sedikit kurma? Tidak punya, ya sedikit kurma ini. Asal kau tutup nih. Kasihkan siapa saja yang pernah bapak mutangi. Dibayar lunas seketika. Masya Allah. Jadi kau yang apa senengnya orang hidup dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi, maka wajar bila pohon kurma yang biasa dijadikan sandaran beliau ketika di Masjid Nabawi itu, kemudian ada yang membuatkan beliau mimbar, kurmanya itu sedih, menangis, itu wajar. Pada saat beliau lewat Gunung Uhud itu, gunung itu kemudian bergerak kegirangan, senang dilewati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kau yang apa senang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Saya sekarang mau cerita ini tentang mahabbahnya, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Hadis ini ada di dalam kitab Min Mu'jizatir Rasul yang ditulis oleh banyak para mu'alif, salah satunya Imam Sya'rawi. Hadis ini tentang seorang sahabat namanya Abul Khaytham. Sinten wau? Abul Khaytham. Abu Khaytham ini, dari hadis ini nanti akan muncul dua kesimpulan. Jenengan setuju sing pundi? Saya ada kecenderungan, tapi jenengan nanti tak tanya. Abu Khaytham itu ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan, kemudian kecapean. Habis itu beliau pulang. Pas pulang, di depan rumah itu sudah ada dua wanita. Ayo. Sedang menghidupkan AC rumah. Lalu kamu zaman biyen ono AC mboten. Itu Abu Khaytham. Ini saya tidak dalam rangka cerita sing aneh-aneh nih mboten. Ini memang hadisnya begitu. Abu Khaytham memang istrinya dua gitu. Ini enggak usah tiru-tiru sini gini. Nek ndonga ento. Itu sudah ada dua wanita yang cantik-cantik di rumah masing-masing berjejeran sedang menghidupkan AC. Menghidupkan AC-nya gimana? Kalau rumah zaman dahulu itu kan pakai tanah liat ya, tanah lempung, tanah liat. Terus kemudian seratnya menggunakan tumbuh-tumbuhan, pelepah kurma dan sebagainya. Karena di daerah sana panas, cara mendinginkannya adalah diciprati air. Dua orang sedang menciprati air. Pada saat Abu Khaytham kemudian sampai di depan dua istrinya itu, beliau berdiri. Nah, tekong ini kalau ngendikan kepada dua istrinya, wallahi lastu bi'adilin. Ya Allah, saya tidak benar ini kalau begini. Walastu bisawabin, aku tidak beres kalau begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hararati syamsi. Detik ini Rasulullah SAW sedang berjuang di Tabuk di tengah terik matahari. Wa ana Abul Khaytham, dan aku Abul Khaytham fi dhillin baridin, siap-siap mau masuk ke rumah yang dingin. Wa ta'amin muhayyain, dan makanan yang sudah tersedia di depan. Wa mra'atani, dan dua istri semloyehani. Ini orang ono nang hadis ini terakhir iki. Bagian ada. Lastu bi'adilin, aku ora bener iki, aku ora bener. Ini coba dimasukkan ke dalam logika manapun itu kan luar biasa Rasulullah SAW. Orang kalau sudah di depan rumah lama ndak pulang, terus kemudian ketemu keluarga, ketemu istri, kan ya mlebu dhisik, santai dhisik lah minimal. Ini kenikmatan jasmani itu tiba-tiba hilang kalau keingat Rasulullah SAW. Iki ora bojo siji, loro lho, Pak. Dan dilah istrinya ya salihah tenan. Tafadhol ya zauji. Silakan wahai suamiku, kau temani Rasulullah. Zaman saiki mau isuk maulid, awan maulid mana, bengi mangkat mana, rasa beli. Ngaji tok urip. Masya Allah.
gitu. Rasulullah luar biasa. Nah, ini yang mau saya bahas. Ada yang memasukkan hadis ini di bab kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Ada yang memasukkan hadis ini di bab tentang betapa menariknya Rasulullah, betapa layaknya untuk dicintai Rasulullah. Maka disebut salah satu nama beliau itu mahbubun, kekasih yang dicintai, yang layak dicintai, yang bisa menarik kecintaan apapun. Ketika orang sudah kenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi, akhlaknya sudah saya ceritakan. Sekarang ganteng nih kayak ngopo, fisiknya kayak apa? Rasulullah itu mulai dari badannya itu, dadanya itu, perutnya beliau rata, suspek lah ya. Kita juga rata-rata daging, rata-rata lemak dan sebagainya. Jauh. Sehat beliau ini, sehat, sangat sehat. Wajah beliau itu nek cara ganteng di bunder, gantengnya wong sak dunya itu ibarat sebuah bulatan bola. Ini diparuh jadi dua, yang separuh langsung untuk Rasulullah SAW. Keterangan ini pasti panjenengan pernah mendengar, tapi yang kelanjutan akhir kayaknya belum. Separuh langsung untuk Rasulullah, kemudian yang separuh diperapat. Yang seperempat untuk Nabi Yusuf alaihis, lalu kemudian yang seperempat dibagi-bagi ke bangsa niku dewi-dewi gitu. Sing pesek-pesek wagu-wagu niku. Wong sak donya. Dibagi rata. Lah, Nabi Yusuf alaihissalam yang hanya dapat seperempat saja dibandingkan Rasulullah, itu saja gantengnya sudah masya Allah tak terukur. Itu majikannya saking tertariknya kepada Nabi Yusuf sampai seperti itu kisahnya, dan kemudian menjadi gunjingan orang-orang seluruh kota. Ada seorang majikan wanita kok seneng sama budaknya. Kata Zulaikha, urung ngerti kayak ibu-ibu. Mak urung ngerti kaya ngopo itu Nabi Yusuf. Itu mbak-mbak urung ngerti gandengin Nabi Yusuf. Wah, akhirnya dikumpulkan sekalian sama siapa? Siti Zulaikha, ya kan? Wanita itu dikumpulkan. Kemudian dikasih pisau sama buah. Suruhlah keluar Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Begitu ngelihat sempurnanya Nabi Yusuf, itu pisau mestinya buat ngiris buah, malah buat ngiris apa? Jari. Saking lalainya. Pertanyaan ini, nah ini yang belum jenengan tahu. Pertanyaannya, Nabi Yusuf yang dapat seperempat sempat menggegerkan wanita, mestinya ngiris buah malah ngiris tangan. Lah Rasulullah terus kayak apa yang dapat jatahnya itu separuh? Kenapa tidak ada kisah-kisah seperti itu? Nah ini yang saya paham. Li'anna rahmatahu, karena rahmatnya Rasulullah SAW itu mengalahkan jismahu, mengalahkan fisiknya. Jadi kasih sayang Rasulullah kepada siapa saja yang ditemui, kepada siapa saja yang menjadi umatnya itu mengalahkan ganteng beliau. Mengalahkan. Maksudnya mengalahkan gimana? Saya kasih contoh. Di kitab-kitab seperti Tafsir Jalalain, kitab-kitab kecil Tafsir Jalalain, itu disebutkan bahwa tinggi Rasulullah itu sedang. Rambut Rasulullah itu ikal, ya, kemudian dirubah oleh ahli kitab, tingginya Rasulullah jangkung, rambutnya lurus dan sebagainya diubah-ubah. Yang sebenarnya adalah tinggi beliau itu sedang. Tinggi beliau sedang sehingga ketika beliau sedang berkumpul dengan orang yang jangkung, beliau ini ngimbangi, tidak terlalu nampak pendek. Dan pada saat beliau sedang kumpul dengan orang yang maaf pendek, beliau ini tidak mengambil jarak sehingga terlalu nampak tinggi. Ngregoni koncone. Nah iki kok fisik kok iso munggah medun, itulah rahmat. Luar biasa. Jadi fisik sing ganteng kok ngono kuwi ora nggo gawe ngloroni wong. Coba nek sing ganteng kaya Kanjeng Nabi tapi terus jenengan itu kira-kira. Wah, yo wis nggo gawe sing mbuh-mbuh. Seperti beliau itu kalau kumpul sama orang yang ganteng,
itu beliau itu ngimbangi. Tapi maaf, pada saat beliau kumpul dengan orang yang sebut saja jelek atau pokoknya wajahnya lucu lah kamu, beliau itu tidak terlalu menampakkan jarak, ngimbangi. Penora loro hati ini. Begitu karo dhewe putih sithik kadang dibanding-banding putih aku atau putih aku. Zaman kita masih muda-muda dulu, nek dong pas ngetrek cewek kan golek kanca sing luwih elek. Loh betul dah. Betul dah. Sebab nek golek kanca sing luwih ganteng mau ngetrek cewek, itu ceweknya bisa berubah pikiran. Wah, ora sida milih dhewe malah milih kanca nih. Kandani kok. Ya Allah, ada orang kok sedemikian nyenengke gitu. Maka hayalan thayyibah. Kaya ngapa senenge cedak. Dekat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, semoga kita kelak berkumpul di surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, nyenengke nih, Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duh, setengah 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Nah, ini saya mau bincang sedikit, ada kaitannya yang dengan hikam. Di Jawa itu sering ada kisah-kisah, misalkan ada seorang wali yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Ya nggak hanya di Jawa, di Yaman, di manapun, di Baghdad dan sebagainya, itu hal biasa. Terus kemudian ada orang yang nyinyir dengan mengatakan demikian. Wih, wali-wali Jawa ngalahke Kanjeng Nabi yo. Mana kan? Kanjeng Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah saja penuh dengan penderitaan kok. Iki ana wali Jawa jare salate nang Mekah. Jawa Tengah, Jawa Timur cepat belas gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kalau dilanjutkan tidak pakai ilmu jadinya debat kusir. Betul enggak? Nah, ini saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mamatsalul khususiyah ka isyraqi syamsin nahar. Yang namanya keistimewaan yang Allah kasihkan kepada hamba-hamba Allah yang dipilih, termasuk Kanjeng Nabi, adalah ka isyraqi syamsin nahar, seperti matahari di waktu siang. Dharat fil ufuq walaysat minhu. Walaysat minhu. Itu terbit dari timur ke barat, tapi itu bukan bagian dari orang tersebut, melainkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap keistimewaan itu bukan karena apa-apa, itu karena Allah yang ngasih. Karena Allah yang ngasih. Tadi kan saya sudah bilang bahwa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah saja, beliau jalan bersama siapa? Abu Bakar dengan penuh capek dan sebagainya. Sementara ada wali-wali sing wah, les itu harus bukan biaya. Setiap keistimewaan itu adalah pemberian Allah kepada hambanya yang dikehendaki di waktu yang Allah kehendaki. Jadi pada saat Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, memang Allah yang menghendaki untuk menjadi orang biasa. Maksudnya untuk berjalan sebagaimana jalannya orang umum. Oh, berarti kalah no karo para wali. Mboten. Nek dong pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan khususiyah, jos maneh orang mungkin di Mekah. Rasulullah itu bisa dalam satu malam dari Mekah ke Palestina, habis itu Sidratul Muntaha, turun lagi tidak lebih dari waktu satu malam pas Isra. Tapi itu kehendak Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tidak bertentangan. Oke, paham ya? Demikian pula para wali yang zaman sekarang ini, ketika tidak dikehendaki oleh Allah untuk hebat, ya biasa saja, ya makan biasa dan sebagainya. Kalau pas dikehendaki oleh Allah untuk bisa ini itu dan sebagainya, ya itu memang Allah yang ngasih. Nah, ini ngasihkan. Nah, itu untuk skala-skala nabi, skala wali. Nabi Muhammad SAW itu sering dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mukjizat yang luar biasa. Yang luar biasa. Walau demikian, walau itu mukjizat Rasulullah SAW, tapi kita tuh sangat senang punya Nabi.
Rasulullah SAW. Contoh ya, hebat mana Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya? Hebat Nabi Muhammad lah. Loh, Nabi Musa bisa belah lautan loh, belah lautan habis itu tidak ada sisanya. Nek Kanjeng Nabi Muhammad belah orang lautan, jos mana apa? Rembulan dan masih ada bekasnya. Nabi Musa itu tongkat dipukulkan ke batu, keluar apa? Air, ya. Wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu thnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim masyrabahum ila akhirih. Lah Nabi Muhammad itu luwih keren maneh, wis ora usah nganggo tongkat-tongkatan, ora usah nganggo watu-watunan, jari beliau keluar air. Itulah kehendak Allah. Cetro ya? Dan adanya setiap mukjizat Rasulullah SAW ini yang jenengan belum tahu. Dan adanya mukjizat, setiap mukjizat Rasulullah SAW itu adalah dalam rangka rahmatan lil. Tadi wajahnya juga rahmatan lil alamin, tingginya juga rahmatan lil, mukjizat-mukjizatnya rahmatan lil alamin. Sahabat Abu Hurairah itu bilang begini, ya Rasulullah, saya ini hidupnya sudah habis untuk ilmu, untuk ibadah, dan memang saya senangnya begitu. Iya, lanjutkan, kata Rasulullah. Nah terus saya kalau soal rezeki bagaimana? Kamu punya apa? Saya ada kurma di kantong. Ya sudah, sini Pak doakin. Tungoni karo Kanjeng Nabi, kurma yang ada di kantong, ya, kurma ini hadisnya sahih Pak. Kurma yang ada di kantongnya Sayyidina Abu Hurairah, tungoni karo Kanjeng Nabi. Terus habis itu setelah didoain, Kanjeng Nabi bilang begini, Abu Hurairah, kalau engkau mau ngambil kurma tinggal ambil aja, masukkan tanganmu, dan jangan pernah engkau buka. Masya Allah, ini kurma setiap hari dimakan sampai Rasulullah meninggal, sampai ganti Khalifah Abu Bakar, sampai ganti Khalifah Umar bin Khattab, sampai ganti Khalifah Utsman bin Affan, tidak habis. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kadang yo mikir wong nek jek ana Kanjeng Nabi jan aku nek duwe ATM tak njaluk donga tenan. Bener loh ini. Tapi kan jenengan orang hadis awalnya tadi itu hadis awalnya karena memang Sayyidina Abu Hurairah waktunya habis untuk hadis kan, habis untuk ilmu. Nek Dewi kan gue sing hawa nafsu to nek Dewi. Ya. Ya Allah. Jadi koyo ngopo senenge orang hidup di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Oh ya, dikit lagi ini tentang terkait hikam ya. Jadi Rasulullah SAW diberi mukjizat, terus kemudian para wali dikasih apa? Karomah. Kalau orang mukmin dikasih apa namanya? Maunah. Itu adalah saat Allah ngasih. Saat enggak ya biasa. Biar apa? Biar kita tidak kemlinti. Kan gitu toh. Kita pun dikasih maunah. Ya, setiap orang mukmin itu ketika mukminnya mulai benar itu dikasih oleh Allah maunah. Lah pas dikasih oleh Allah maunah, ini ngajikap dikit. Pas dikasih oleh Allah maunah, misalnya jenengan bengi ndonga, ya Allah paringi rezeki ya Allah besok pagi. Dilalah bar subuh ki jan ana wong assalamualaikum. Pak nyun sewu Pak, kula meh bayar utang niki sekalian kalau niki ngeten kula proyek tak tambahi proyek niki dan sebagainya. Mesti dhewe mangkat subuhan wis sekarang guyu-guyu dhewe. Pancen nek wong soleh ngene iki kok ya. Lah perlu nih ngaji itu jangan sampai kita ini nganggap setiap keistimewaan adalah produk kita, bukan. Itu tadi disebutkan innama matsalul khususiyah ka isyraqis syamsin nahar. Setiap kekhususan, setiap keistimewaan itu bagaikan matahari yang lewat, yang itu tidak di dalam diri kita. Itu di luar diri kita, yakni di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ojo nganti terus GR. Aku mau dikonco sikile loro tak ngenekke tok Mario. Ketoke aku dadi yo. Apa tak pasang pelang apa piye ngono. Boleh sebenarnya orang menolong dengan ini itu dan sebagainya, tapi selalu harus menyandarkan bahwa ini adalah peparinge Gusti. Kata-kata peparinge Gusti Allah masih kurang satu instrumennya. Ada dua instrumen tiap kali kita diberikan keistimewaan oleh Allah. Entah itu dalam segi doa atau apapun itulah. Ana wong takon karo panjenengan, "Pak, sampean kok anake kok dadi kabeh? Ranking semua. Anake kok jos-jos ngono." Kadang-kadang kan kita kan ora kuat. Lah piye yo. Aku ki ora tau iso ninggal tahajud tok yo. Ya nih. Tapi nek pengen ngerti wiridan iki. Nah, instrumennya ada dua. Ini ngaji kami ya. Instrumennya ada. Instrumen pertama agar kita ini selamat adalah bahwa setiap kekuatan, setiap keistimewaan, kekhususian itu adalah dari Allah. Itu yang kedua, itu bukan karena hebatnya sendiri, tapi karena Allah saja yang terlalu baik. Kadang-kadang kan kita mengatakan ya itu memang dari Allah, tapi kan gara-gara aku dongo. Itu memang dari Allah. Tapi kan nek aku ora dermawan ora iso to ya Gusti. Oh lu kono Gusti ora iso to piye to maksudnya. Ya. Itu dari Allah, Allah yang ngasih karena kebaikan Allah. Sama sekali bukan karena amal sendiri. Berarti sebenarnya gimana? Sebenarnya saya ya ndak layak mendapatkan hal itu. Gusti Allah mawon sing kapian. Nah, ini selamat. Selamat. Gusti Allah mawon sing kapian. Kalau ngelihat diri terus kemudian Allah mau bener-bener head to head itu maksudnya hitung-hitungan sing terlalu detail gitu piye maksudnya. Apa ya? Transaksional yang adil kalah dewe. Berulang kali saya sampaikan kan di sini ini kan wajah-wajah ahli surga. Ini ahli nunggu azan apa nunggu qomat? Nih, salat. Nunggu azan kan? Wong salat nang ngarepe imam lho ya. Secara waktu nang ngarepe imam. Itu misalkan kita orang disiplin luar biasa. Lalu saya tanya sama panjenengan semuanya. Disiplin siapa dengan Allah yang tidak pernah telat ngasih detak jantung denyut nadi? Disiplin siapa dengan kita? Disiplin Gusti Allah. Nek transaksional bener-bener transaksional, kudune tiap kali kita sholat telat, nafas juga telat dong. Detak jantung telat, denyut nadi telat. Rampung riwayat wingi-wingi. Maka setiap Allah ngasih sesuatu yang baik untuk kita sebenarnya karena kebaikan Allah, bukan karena kita layak, bukan. Gusti Allah mawon sing kapian untuk orang sejelek kita. Nah, demikian ini ngaji maulid sudah, ngaji kam sudah, ada kaitannya alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah.